bikin telur dadar yang wangi dan pedas. Telur dadar ditambah bahan ini jadi makin enak, gurih, bikin nagih. Cuma pakai 3 butir telur ayam dan tanpa tepung sama sekali, tapi telurnya tebal. Ada caranya supaya berhasil. Yang mau tahu gimana cara bikinnya, tonton terus videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Kembali lagi di channel Dapur Karani. Pertama, udah aku siapkan 3 butir telur ayam. Kemudian kita langsung pecahkan telurnya di wadah. Gunakan wadah yang lumayan besar supaya mudah saat mengocok telurnya nanti. Untuk jumlah telurnya bisa ditambah. Yang jelas semakin banyak kita menggunakan telur, hasil telur dadarnya nanti semakin tebal. Tapi minimal gunakan 3 telur. Kemudian kocok merata. Selanjutnya aku beri bumbu. Aku gunakan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1/4 sendok teh lada putih bubuk, 1/4 sendok teh gula pasir. Lalu kocok lagi sampai semua bumbunya benar-benar tercampur rata dan tidak ada lagi bumbu yang bergerindil. Di sini kocok telurnya lumayan agak lama sampai berbuih telurnya. Selain untuk memastikan bumbunya tercampur rata, juga untuk menghasilkan telur dadar yang tebal. Jadi setiap buliran telurnya itu udah pecah. Pokoknya nanti telur dadarnya enak banget. Setelah dirasa udah cukup, kocok telurnya. Kemudian aku siapkan bumbu lainnya. Aku gunakan 4 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini aku iris tipis. Bawang merah di sini berfungsi untuk menambah gurih alami pada telur dadarnya nanti dan juga mengurangi bau amis dari telur ayamnya. Untuk banyaknya bawang merah yang digunakan bisa teman-teman tambah jika suka. Setelah selesai, kemudian sisihkan dulu bawang merahnya. Bahan lainnya aku gunakan 2 buah cabai keriting merah dan 2 buah cabai rawit. Untuk cabainya, semuanya aku iris tipis serong. Pakai cabai segini nggak terlalu pedas, tapi enak nanti ada pedas-pedasnya sedikit. Kemudian untuk daun melinjonya aku pakai 20 gram. Lebih baik gunakan daun melinjo yang muda supaya nanti tekstur di telur dadarnya nggak kasar. Kemudian aku lipat supaya memudahkan waktu mengiris tipis daun melinjonya. Pastikan mengiris daun melinjonya benar-benar tipis. Semakin tipis semakin baik supaya nanti menyatu dengan telurnya dan dengan bahan lainnya, dan yang pastinya bikin telur dadarnya makin enak. Dan daun melinjo ini bikin wangi di telur dadarnya nanti. Wanginya itu khas. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah cobain, pasti nanti ketagihan. Tapi untuk jumlah daun melinjonya jangan terlalu banyak juga. Pokoknya disesuaikan antara jumlah telur dan daun melinjonya. Setelah selesai, kemudian langsung pindahkan ke mangkok yang berisi telur yang sudah kita kocok tadi. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Lebih baik lagi jika teman-teman bisa kocok sampai bawang merahnya pecah-pecah, yang bikin telurnya nanti gurih dan pastinya lebih menyatu dengan telur dadarnya. Setelah dirasa cukup, kemudian kita goreng telur dadarnya. Panaskan wajan, tuang secukupnya minyak. Di sini aku gunakan kurang lebih 150 ml minyak goreng. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Di sini aku tes dengan menuangkan sedikit adonan
Setelah benar-benar panas, kemudian masukkan adonan telurnya. Setelah adonan telur masuk, bisa kecilkan api kompornya supaya nggak langsung gosong telur bagian bawahnya. Sesaat setelah dimasukkan telurnya, langsung diratakan untuk isiannya supaya merata ke semua bagian. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, bisa pencet dulu tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan video lainnya. Kalau udah, terima kasih. Masak telur dadarnya pelan-pelan, benar-benar gunakan api kompor yang kecil supaya matang merata sampai ke dalam. Setelah pinggirannya kecoklatan, kemudian kita intip apakah bagian bawahnya sudah matang kecoklatan. Setelah kecoklatan, kemudian kita balik pelan-pelan aja. Masak bagian sisi satunya dengan api kompor kecil juga. Untuk bagian pinggirannya bisa sambil dirapikan. Bikin telur dadar yang tebal juga tergantung dari penggorengan yang digunakan. Gunakan yang permukaannya nggak melebar, karena kalau melebar, otomatis telur dadarnya jadi nggak tebal. Setelah dirasa udah cukup matang, kemudian cek apakah bagian dalam telurnya udah matang dan udah kokoh. Bisa juga ditusuk bagian tengahnya, apakah bagian dalam telurnya udah benar-benar matang sempurna. Nah, karena bagian dalamnya udah matang dan sisi satunya udah kecoklatan, bisa besarkan api kompor 2-5 detik supaya minyak yang terserap nggak terlalu banyak. Nah, tips ini juga bisa dipakai buat gorengan-gorengan lainnya. Lalu bisa ditiriskan telur dadarnya. Tunggu minyaknya turun. Setelah siap, bisa dipindahkan ke piring saji. Nah, di sini aku mau belah untuk melihat bagian dalam telur dadarnya. Seperti ini penampakan telur dadar daun melinjonya, lumayan tebal, walaupun tanpa tepung sama sekali, dan cuma pakai 3 butir telur, pakai sedikit irisan cabai, bikin sensasi yang beda dari makan telur biasanya. Semoga videonya bermanfaat dan menambah varian menu masakan sehari-hari. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.